prestasi-prestasi yang udah dicapai sama Kak Adon sendiri? Gara-gara aku itu botak. Masa menang cuma di tingkat fisik doang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip, selamat datang kembali di Vispot Visip Podcast. Kali ini bareng aku Alvina Azhara yang bakal nemenin Sobat Visip di segmen Ngobrol Bareng Mahasiswa, episode berprestasi tanpa menghilang dari diri sendiri. Seperti yang kita tahu, setiap mahasiswa pasti punya caranya sendiri untuk berprestasi. Tapi pernah gak sih kepikiran gimana caranya berprestasi tanpa kehilangan jati diri? Bisa aktif di sana sini, menang lomba, ikut organisasi, tapi kita tetap jadi diri sendiri, tetap waras dan tetap tahu arah. Nah, di episode ini kita bakal ngobrol bareng mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya yang punya segudang pencapaian tapi tetap santai, chill and fun seperti nggak ada beban. Dia penasaran banget kan gimana caranya dia bisa seimbang antara ambisi dan identitas dirinya. Stay tune terus karena obrolannya bakal ngasih banyak insight yang relatable banget buat kita semua, especially as mahasiswa yang sedang mengejar mimpi. So langsung aja kita sambut mahasiswa berprestasi FISIP 2025 Prodi Sosiologi angkatan 2022, Kak Rahmat Ramadan. Halo, selamat siang Kak. Halo, selamat siang juga. Boleh dong dikenalin dulu ke Sobat FISIP, siapa sih Kak Rahmat Ramadan ini versi kamu sendiri? Oke, terima kasih ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Rahmat Ramadan. Aku orang biasa dari Desa Plosoharjo, Kecamatan Paci, Kabupaten Nganjuk yang berkuliah di Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2022 dari program studi Sosiologi. I see. Oke, Kak Adon. Ya. Panggilannya Kak Adon ya. Ya, boleh. Oke, Kak Adon, kalau misalnya Zara lihat dari CV kamu itu aktif banget di bidang riset, lomba, bahkan sampai jadi volunteer juga. Boleh nggak cerita titik awal kamu tertarik sama dunia kepenulisan dan riset itu gimana? Oke, kalau dibilang awalnya bagaimana itu aku juga bingung ya kalau ngomong gimana. Soalnya dulu itu waktu awal berkecimpung di dunia riset itu aku sebagai maba biasa, nggak tahu apa-apa nih. Oke, akhirnya tertarik ikut ke organisasi itu waktu itu ospek Vivo kalau nggak salah, Vivo ke tahun 2022, lupa aku Vivo ke berapa. Itu ada UKM. Jadi di situ ada tuh di FISIP kan ada UKM. Nah, kebetulan aku dulu itu punya background bikin puisi dan lain-lainnya. Terus akhirnya tahu tuh ada UKM namanya UKM Riset. Nah, terus di situ ada juga kakak kelas juga bilang, "Ini relate loh sama prodimu sosiologi" gitu. Jadi ya wes masuk aja gitu. Gitu ya. Jadi emang udah ada dorongan juga sih dari awal dari teman-teman juga gitu ya. Oke. So, berarti Kak Adon ini waktu awal kuliah yang awal dilakuin emang itu. Iya, ya dulu ya apa ya, SKSD lah biar banyak temen. Oh, biar banyak teman. Jadi motivasinya biar banyak teman gitu. Memperbanyak relasi gitu ya. Oke. Kalau Kak Adon sendiri, respon pertama kali Kakak waktu ikut lomba itu gimana? Oke. Pertama kali aku ikut lomba itu di semester 2, itu aku masih dangkal banget bikin sebuah esai ya dulu kalau nggak salah. Itu ikut event namanya Orion 3.0 punyanya UKM. Nah, itu kan tingkatnya udah nasional. Yeah. Jadi bikin gagasannya masih dangkal banget. Bikin esai itu cuma 6 lembar gitu. Padahal yang bagus itu kan apa ya? 6 lembar cuman enggak? Ya. 6 lembar cuman enggak? Iya, kalau esai itu 6 lembar itu cuman. Oke. Karena waktu itu apa ya? Belum tahu cara sitasi gimana, cari kayak cari referensi gimana. Jadi masih nol banget. Ya wes, it's okay. Oke. So lanjut terus kemudian habis itu lanjut lagi di semester 3 ikut lagi lomba. Ada di semester 3 itu ada namanya itu
Liga PKM kalau nggak salah. Liga PKM itu aku sama temenku juga anak sosio juga namanya Reta. Itu aku bikin PKM GFT. Alhamdulillah waktu itu langsung dikasih menang loh, juara 1 gitu kan. Jadi ya bangga, terus habis itu nggak mau mandek nih, masa menang cuma di tingkat FISIP doang kan, nggak apa ya, kurang lah bagi aku. Akhirnya bikin lagi karya-karya lagi, ikutin lomba lagi, menang nih gitu. Ya, berarti nggak cepat puas ya kak ya. Ya. Salah satu orang biar sukses itu berarti jangan cepat puas. Nah itu juga. Oke. Terus kemudian Kak Adon ini yang mempengaruhi untuk terus berkarya ini siapa? Oke, apa ya, kalau yang mempengaruhi itu yang pertama pasti satu family, karena keluarga aku itu apa ya, dulu itu terakhir kakakku sekolah itu dia hanya bisa mengenyam sampai pendidikan SMP, dan aku pun anak yang paling terakhir itu punya kesempatan bisa sampai ke perguruan tinggi nih. Jadi dari situ aku punya motivasi, aku harus bisa merubah nanti untuk keluargaku ke depan. Jadi melewati karya-karyaku itu, aku bikin sesuatu yang bisa nanti bisa membuka cakrawala baru untuk aku sama familyku kecil nanti ke depan. So Itu cool. sih. Keren banget. Oke, jadi ya Kak Adon ini kalau boleh tahu kan semester 6 ya. Semester 6. Dan kemarin juga aku sempat baca di CV-nya Kak Adon, itu kan banyak banget prestasi-prestasi yang udah dicapai sama Kak Adon sendiri. Dari Kak Adon kan semester 6 itu berat banget ya Kak ya. Iya. Tugasnya banyak. Terus habis gitu juga udah mulai nyusun skripsi juga. Gimana caranya kok bisa dapat pencapaian sebanyak itu di semester 6 yang emang hektik banget gitu, gimana caranya? Apa ada tips and triknya, boleh di spill ke Sobat Visip? Ada dong pasti. Ya. Nah, jadi setiap setiap pencapaianku itu pasti ada triknya masing-masing. Nah, kebetulan kan di semester 6 ini itu aku ada magang, ada matkul, bikin proposal skripsi juga. Jadi 3 ini sehektik itu. Nah, terus di samping itu aku punya trik nih. Misal aku gabut, kan ini kebetulan semproku udah di ACC, tinggal mau sempro gitu kan. Jadi kan itu kayak udah anomali yang udah selesai duluan. Jadi sempro kan tinggal nunggu aku daftar aja kan. Yes. Jadi kan tinggal magang sama matkul. Nah, dari situ kan matkul juga nggak setiap hari masuk gitu kan. Nah, pasti kalau teman-teman yang lain mungkin mikirnya habis kuliah tak turu atau tidur gitu kan. Iya. Terus exactly. kalau aku sih mikirnya gini, aku gabutnya itu boleh gabut, cuman kan dari situ minimal bikin karya lah gitu kan. Jadi kalau dibilang gabutku itu minimal bikin judulnya tuh, bikin judul esai, bikin judul KTI kayak gitu, minimalnya itu. Nah, triknya itu bagaimana? Kalau aku sih melihat ke belakang lagi atau mereview atau merefleksi diri lagi, aku tuh gak harus gini terus, gak bisa menggantungkan semuanya itu kepada orang tua ataupun nanti kepada teman dan lain-lainnya. Itu adalah aku yang punya tanggung jawab gitu. Itu sih biar semangat terus. Intinya gitu. Oke. Jadi kalau Kak Adon nih, kalau semisal lagi ada di titik Kak Adon insecure sama diri sendiri, itu biasanya caranya Kak Adon buat bangkit kembali itu gimana? Oke, aku tuh pernah insecure itu cuman sekali, gara-gara aku itu botak. Serandom itu Kak. Nah, insecure-nya itu kenapa botak? Karena kan badanku besar gini ya teman-teman. Terus kepalaku tuh botak, jadi kayak apa ya? Kayak kalau orang Jawa memang kayak buto gitu kan. Kayak gitu. Tapi sih habis itu aku wes lah, nggak mau aku potong pendek-pendek banget. Terus akhirnya bikin bikin sebuah niatan baru agar bisa survive gitu aja.
Berarti insecure-nya bukan dari ini ya, dari tulisan. Mungkin pernah insecure tentang tulisan, kayak biasanya kan Kak Adon kan pasti sering banget tuh kumpul sama orang-orang hebat ya kan. Kan Kak Adon orang hebat di antara orang-orang hebat. Amin. Kan itu pernah nggak ngerasa insecure, tulisanku begini, tulisan dia bagus banget gitu, gimana? Pernah nggak kayak gitu? Kalau aku sih gak insecure ya. Mm-mm. Kalau masalah kayak karya tulis. Karena apa? Karena kita bikin karya tulis itu belum tentu orang lain itu bisa kayak kita. Nah, dari situ Exactly. aku Oh my god, suka gak banget. pernah membuat aku insecure gara-gara karya. Soalnya kita gak boleh terlalu perfeksionis pada diri. Itu bisa membuat beban. Itu sih. Kalau insecure. Oh ya, aku mau tanya nih, dari semua pencapaian Kak Adon nih kan, kalau misalnya aku lihat kan menang terus. Kak Adon pernah nggak gagal? Oke, kalau Coba diceritain gagalnya gimana? kalau ditanyain seperti itu, aku jadi keinget waktu aku pertama kali ikut lomba. Mungkin Zara pernah tahu lomba porseni nggak? Ya. Nah, porseni kan dulu waktu aku masih kelas 5 SD, itu aku alhamdulillah bisa mewakili Kabupaten Nganjuk itu ikut porseni di Gresik tahun 2014-15 kalau nggak salah. Itu aku mewakilin bawa nama sekolah, bawa nama kabupaten, masih unyu-unyu kecil gitu kan. Ikut lomba, dulu itu lomba baca puisi namanya. Wow. Itu aku kalah. Sampai aku drop, sakit, tapi alhamdulillahnya aku bisa bangkit karena dibilangin sama almarhum guruku dulu yang mendampingiku. Beliau bilang begini, perjalanan seorang pemenang itu tidak luput dari sebuah kegagalan. Kalau kamu ingin menang terus, kamu pasti akan menjadi bumerang sendiri bagi dirimu. Tapi kalau kamu melihat bahwa kekalahan itu sebagai motivasi, kedepannya kamu akan menjadi pemenang sejatinya. Gitu. Yo, keren banget. Itu sih. Wow, itu berarti kata-kata yang emang sampai sekarang masih melekat banget. Betul. Sama Kak Adon. Soalnya aku kenapa melekat banget dulu itu waktu mau lomba porseni itu aku hampir sampai mau mundur gara-gara dari sekolah itu disuruh sewa baju. Kan aku dulu sama orang tua nggak dibolehin kalau sampai ikut lomba-lomba harus sewa-sewa kayak gitu, nggak boleh. Kalau mau ya sekolah yang nyewain. Sampai hujan-hujan itu guruku yang tak bilang tadi itu hujan-hujan ke rumahku sewain baju adat Aceh buat aku untuk lomba ikut di Jawa Timur itu. Ya ampun, se-effort Itu itu. makanya aku sampai detik ini tuh inget terus gitu. Se-effort itu ya perjuangan seorang guru. Tapi kalau misalnya aku balik lagi ke kegagalan, Kak. Kegagalan itu berarti bukan suatu lawan dari keberhasilan ya. Tapi kegagalan itu bagian dari keberhasilan. Motivasi. Oke. Wah, keren banget Kak. Obrolan kita hari ini benar-benar bikin mikir ulang ya teman-teman soal berprestasi. Ternyata jadi mahasiswa berprestasi itu bukan soal seberapa banyak pencapaian, tapi gimana caranya kita tetap jadi diri sendiri tapi sambil terus berkembang. Buat Sobat Visip yang lagi ngerasa capek dan mungkin ngerasa belum jadi apa-apa, tenang aja. Kalian tetap berarti, kamu tetap punya proses, dan kalian juga berhak menentukan sukses versimu sendiri. Oke, sebelum kita pamit, jangan lupa untuk follow Instagram @visiputm dan juga @multimedia.visiputm ya, biar kamu gak ketinggalan terus info-info menarik dan konten seru lainnya dari Visip UTM. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Visip UTM Official karena semua konten ngehits ada di sana. Sampai ketemu di episode Vispot berikutnya. Aku Alvina Azara pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.